Tinggal berapa hari Bang Fandi puasa? 21 hari lagi, Pak Pendeta. Oh iya. Siap. Kita juga baru pulang tadi kan, sementara di luar ada tugas. Jadi karena Bang Fandi WA kita terus ya, kita coba atur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Wih, cerah kali nih Pak Pendeta ini, masih muda ya udah jadi pendeta ya. Mantap. Pak Pendeta, syarat dari pendeta apa sih Pak? Syarat-syaratnya itu? Syarat dari pendeta pertama yang paling basic itu panggilan dulu. Panggilan siapa? Panggilannya Allah. Jadi kalau nggak dipanggil sama Allah jangan coba-coba, karena dia punya kesulitan, tingkatannya beda kan. Syarat formalnya, Syarat formalnya ketika itu sudah dipastikan itu memang seizinnya Tuhan. Yang kedua Udah dikit suaranya adalah, Pak Pendeta, mic-nya naikin dikit Pak Pendeta, naikkan. ini seboleh ini. Ya. Syarat formalnya itu mau tidak mau ya harus belajar Alkitab kan. Kalau sekarang itu sekolah teologi ya. Terus sarjana teologi gitu. Iya benar sekali. Oh itu masuk gua itu. Kalau panggilan Allah kan nggak mungkin lah, karena Allah ini kan sembahannya umat Islam. Nggak mungkin lah Allah mau merestui pendeta Bang. Kalau saya bilang panggilannya Allah bukan Allah. Sama aja, itu pelesatan bahasa doang untuk menghindari apa ya, mohon maaf ya, mempelesetkan bahasanya untuk menghindari bahwa Anda ini mengambil dari istilah dari Al-Quran. Kok jadi bahas nama tentang Iya karena nama soalnya Allah, ya? ya yang nggak enak didengar gitu loh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sembahannya umat Islam itu merestui pendeta, nggak ada itu. Jadi kalau saya mau menanggapi kalimat Abang Handi, sebenarnya di 7 Masehi, sebelum 7 Masehi ya, nama Allah itu sudah ada. Di mana Bang tertulis itu, di kitab mana? Mau bahas nama Allah ini atau bahas keselamatan? Ya itu aja dulu, di kitab mana ada tertulis alif lam lam ha, di kitab mana Bang selain Al-Quran? Izin Bang Andi, Ya, Pak Pendeta ya, lanjut. ini cuman pemanasan aja, nggak apa-apa, sama Bang Andi dulu bincang Ya sebelum dia pemanasan doang. Nah, Nanti pemanasan. Lanjut Bang Andi. ya nanti ngobrol sama Ustaz Lalib. Jadi gini ya Pak Pendeta ya, saya sharing aja bahwa tolonglah menjadi Kristen yang mempunyai jati diri, punya identitas. Enggak usah lagi dibungkus-bungkus dengan istilah dalam Al-Quran, supaya jelas perbedaannya antara Kristen dan Islam. Jadi terjadilah toleransi di sana. Nah kalau ada pendeta mengatakan Allah itu sudah dipergunakan, ya di mana? Kitabnya apa namanya gitu loh. Saya pengen beli, gue pengen pelajari itu. Karena Allah itu kan tulisannya tulisan Arab, alif lam lam ha. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Latin menjadi ALLAH. Tergantung lidah mengucapkannya. Kalau umat Islam ya terbiasa karena terpaku sama bahasa aslinya Allah gitu. Ya kalau Kristen kan ya mereka mempelesetkan ya kita Allah. Nah itu Allah itu yang di Bible Anda itu dari mana asal usulnya itu, maksudnya Pak Pendeta? Silakan. Sebelum saya menjelaskan secara spesifik, Turunan Pak Pendeta, naikin dikit mic-nya Pak Pendeta. Izin ya. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa sebelum sebelum Islam muncul di abad ke-7 ya, abad pertama ya, sampai seterusnya, nama Allah itu sudah ada ya. Sebab di Arab sana itu
itu sebelum Islam ada sudah ada Kristen dan sudah mereka terbiasa dengan panggil Allah. Ya, buku apa namanya Pak Sebagai Pendeta? sesembahan buku, mereka. ya, buku apa namanya Pak Pendeta? Ya, atau kitab apa namanya? Sebelum ada Al-Quran, di situ udah ada kata Allah. Apa namanya itu? Saya mau beli Pak Pendeta ya. Serius ini. Ya nanti saya kirim linknya. Cara nanti saya jabri. Karena Oke, setahu saya rasa saya, kita ya terakhir ini ya. Nanti Pak Pendeta punya utang loh ngiring. siap. Ini yang putus-putus sinyal saya atau Bible-nya nggak bagus Pak Pendeta. Jadi Kristen Arab itu resmi adanya Kitabul Muqaddasnya itu atau berbahasa Arab itu pada 67 Masehi. Itu udah masuk abad ke-9. 2 abad setelah adanya Al-Quran. Yang saya tahu, yang saya punya bukunya itu. Begitu Pak Pendeta. Jadi sebelum abad ke-9, Kristen Arab itu belum punya buku kitab secara resmi berbahasa Arab. Belum ada. Karena apa? Oh, putus-putus suaraku ya. Suara saya putus-putus. Putus. Oke. Ya udah, kalau begitu saya betulin dulu. Mungkin lagi baterainya kali ini lagi ngaco. Yang jelas adalah tidak ada buku atau kitab Kristen Arab itu di abad ke-6, ke-5 nggak ada. Adanya di abad ke-9. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Makasih, lanjut. Saya betulin dulu. Oke, mungkin balik ke tema ya, konsep keselamatan. Bang Fandi, Bang Ali, bisa dimulai. Baik, silakan Pak Pendeta. Boleh, Pak. Dimulai Pak Pendeta dulu, silakan yang mulai untuk prolog menjelaskan soal konsep keselamatan di dalam kekristenan. Silakan. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai Pak Pendeta. Mungkin lebih bagus Bang Ali dulu. Nanti saya juga. Enggak, tamu duluan Pak. Silakan. Tamu duluan. Oke. Kita tamu Oke, baik. Konsep keselamatan ini menarik sekali. Tentunya semua agama berbicara mengenai keselamatan ya. Keselamatan itu tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, kan begitu ya, namanya kan keselamatan. Maka dalil saya mulai dengan membuka Alkitab saya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat 6 dikatakan begini, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan di dalam kekristenan ya, itu kita peroleh murni Allah yang mengerjakannya. Karena di dalam kehidupan manusia penuh dengan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Dan dia melakukan karya keselamatan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga bagi setiap orang yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti masuk surga. Saya buka sekali lagi dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Demikian. Ini syarat untuk masuk surga atau selamat di dalam kekristenan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah,
Sekali lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau saya simpulkan begini, konsep keselamatan di dalam kekristenan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mati baginya di atas kayu salib, pasti selamat. Itu Bang Ali, Bang Fandi, itu sebagai pengenalan tentang konsep keselamatan dalam kekristenan. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saya masuk, host atau moderator, berkaitan dengan opening statement atau prolog dari diskusi ini ya. Oke, ini akhirnya saya merasakan bahwa ini sangat tepat ketika Pak Pendeta mengawali dari statement pembahasan tema ini. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Pendeta, langsung saja saya mengutip ayat Al-Quran, surah kelima, surah Al-Ma'idah, ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna ya yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran itu, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan atau gelap gulita menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Allah, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, kalau tadi Pak Pendeta menjelaskan beberapa dalil, ya saya juga mengawali dengan keselamatan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ternyata mengingatkan orang-orang yang terdahulu. Mengingatkan orang-orang yang terdahulu bahwa telah datang keselamatan itu sebagai nabi terakhir yang mengajak manusia mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu kata Al-Quran. Ketika mengikuti petunjuk itu, yaitu Al-Quranul Karim, dan mengikuti siapa yang mengajarkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka orang itu telah berada di jalan keselamatan. Yahdi bihillahi manittaba'a ridwanah, gitu. Yang mengikutinya itu adalah berada di jalan yang Tuhan ridhoi, yang menuju ke dalam keselamatan. Ketika mengingatkan orang-orang terdahulu, coba ketika Al-Quran mengatakan wahai para ahli kitab, ya, wahai ahli kitab. Loh, emang saya ada ehonya ya? Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan dalam beragama, dalam berkeyakinan. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu. Wala taqulu 'alallah ilal haq, janganlah engkau berkata kepada Tuhan, kepada Allah, kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang diciptakan dengan kalimatnya. Tuhan berfirman, jadi maka jadilah dia. Nah, ini mengingatkan, ternyata di dalam Islam mengingatkan orang-orang yang berkeyakinan, yang mengaku mengikuti Nabi Isa atau Yesus, yang mengikuti jalannya katanya, ternyata diingatkan jangan berlebihan, posisikan dia pada tempatnya. Datang ajaran keselamatan itu diajarkan oleh Nabi terakhir. Yang tadi saya sebutkan, datang seorang Rasul kepada kalian semua yang mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, tadi saya coba seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, Pak Pendeta mengatakan prinsip imannya mengambil dari kitab Roma.
percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus disalib dan mati lalu dibangkitkan, orang itu akan selamat. Oke? Saya coba, oh itu prinsip imannya Kristen yang mengikuti ajaran Rasulnya, yaitu Paulus namanya, karena dia mengutip kitab Roma. Itu imannya Kristen. Tapi saya coba sedikit saja mengutip pernyataan Yesus, sedikit, mohon maaf saya masuk. Nanti Pak Pendeta boleh tanggapi dan boleh tanggapi juga argumentasi saya, dalil saya. Ketika Yesus berkata berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan pengampunan dosa, itu sudah banyak diajarkan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan ketika ditanya oleh muridnya? Orang bertanya kepada Yesus di Matius 19, "Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Apa jawab Yesus? "Mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya ada satu yang baik, tentu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan." Itu kata Yesus. Bahkan Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Yesus katakan jangan membunuh. Nah, tapi prinsip imannya Kristen berdasarkan dalil kitab Roma tadi, percaya Yesus mati dibunuh di kayu salib sebagai keselamatan. Ini sangat kontradiksi dengan ajaran Yesus, Pak Pendeta. Kalau saya coba tangkap berdasarkan dalil dari pernyataan Yesus. Padahal pernyataan Yesus tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan seterusnya, itu semua dilakukan oleh orang ahli Taurat itu yang memanggil Yesus sebagai guru. Ketika orang mengikuti ajaran Yesus, orang itu selamat.